Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Dirjen GTK. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan memberikan update berita terkait informasi yang kami sampaikan kemarin terkait program sertifikasi guru yang tidak dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan pada saat rapat beberapa pekan lalu. Nah, hari ini pertanggal 23 September itu ada rapat lagi di DPR RI Komisi 10 yang dihadiri langsung oleh Pak Menteri Pendidikan dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud seperti itu. Dan salah satu poin yang disampaikan adalah revisi anggaran atau lebih tepatnya penyesuaian anggaran ya Bapak Ibu. Dan salah satu poin yang paling penting untuk kita sampaikan di penyesuaian itu sertifikasi guru, program sertifikasi guru baik yaitu program PPG itu tetap dianggarkan kembali untuk di tahun 2022. Jadi penyesuaian anggaran Bapak Ibu. Jadi kemarin awalnya tidak ada, setelah rapat hari ini disampaikan oleh pihak kementerian bahwasanya tetap dianggarkan. Nah, untuk lebih detailnya kami akan menyampaikan poin per poin dari intisari pembahasan tentang PPG ini Bapak Ibu. Yang pertama, dari hasil penyesuaian anggaran terkait program sertifikasi guru ini, dari hasil rapat kementerian dengan Komisi 10 itu, poin yang pertama adalah program PPG dalam jabatan dan prajabatan yang awalnya tidak dianggarkan oleh Kemdikbud ya, tapi direncanakan dialihkan ke LPDP, itu tidak memungkinkan sehingga kembali dianggarkan oleh Kemdikbud setelah ada penyesuaian anggaran yang disampaikan hari ini Bapak Ibu. Jadi ini kabar baik tentunya, setelah kemarin kita sempat kaget, semua kaget termasuk kami kaget kok bisa tidak ada anggaran untuk PPG dalam jabatan, tapi informasi hari ini yang terbaru itu kembali dianggarkan Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua adalah sebagian anggaran guru penggerak itu dialihkan ke program PPG. Jadi Bapak Ibu, program PPG ini anggarannya diambil tetap dari dana Kemdikbud, salah satunya adalah dari program guru penggerak yang dialihkan sebagian untuk program PPG. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu menyimak penjelasan dari Pak Ibu Sekjen berikut ini. Untuk penyesuaian RKKL tahun 2022, saya persilakan Ibu Sekjen untuk melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, seizin Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan hasil pembahasan terkait dengan RAPBN 2022 untuk Kemendikbudristek. Ada dua hal yang akan kami laporkan. Pertama terkait dengan postur anggaran dan kedua terkait dengan kegiatan prioritas Kemendikbudristek. Next. Berikutnya. Sesuai dengan hasil rapat panja Badan Anggaran DPR RI, anggaran fungsi pendidikan sudah ditingkatkan sebesar 1,1 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan 20% dari tambahan untuk belanja pusat sebesar 5,5 triliun rupiah. Namun demikian kami laporkan bahwa dengan tambahan anggaran total fungsi pendidikan sebesar 541,7 triliun menjadi 542,8 triliun, tidak ada penambahan untuk Kemendikbudristek. 1,1 triliun rupiah ditambahkan di dalam pagu BA-Bun yang di pie chart berwarna kuning. Next. Dengan demikian, anggaran Kemendikbudristek tidak mengalami perubahan dari posisi pagu anggaran sebesar 72,994 triliun rupiah. Meskipun kita sudah berusaha, sudah melakukan pembahasan cukup panjang seperti yang Bapak Pimpinan tadi sampaikan sejak tanggal 3 Juli, rupanya belum cukup menghasilkan tambahan anggaran untuk Kemendikbudristek. Berikutnya. Kalau kita lihat keseluruhan, maka anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 2017 ke 2022 tidak pernah mengalami penurunan.
dari tahun 2021 yang sedang berjalan sekarang ke 2022 pun mengalami peningkatan sebenarnya, namun tambahan tersebut digunakan untuk hal yang lain. Untuk pembiayaan ada kenaikan dari 66,4 triliun menjadi 69,5 triliun, itu di dalamnya termasuk untuk dana abadi. Kemudian anggaran pusat juga mengalami peningkatan dari 176,2 triliun menjadi 182,8 triliun. Namun demikian untuk Kemendikbudristek di bar chart sebelah kanan kita mengalami penurunan dari 2021 ke 2022. 2021 kemarin sempat mengalami penambahan karena ada tambahan-tambahan untuk kuota dan sebagainya. Namun sekarang 2022 kita baru mendapatkan alokasi sebesar 72,99. Next. Dengan anggaran 72,99 tersebut, banyak sekali sebenarnya yang merupakan revenue dari Kemendikbudristek sendiri, dari PNBP dan BLU yang umumnya berasal dari perguruan tinggi lebih dari 10 triliun rupiah. Dan untuk rupiah murni umumnya untuk non operasional hanya sebesar 41,7 triliun rupiah. Itu pun sebagian besar digunakan untuk pendanaan wajib seperti program Indonesia Pintar, KP Kuliah, tunjangan guru dan BOPTN yang jumlahnya mencapai 34,85 triliun rupiah. Untuk kegiatan ongoing, untuk sekolah Indonesia luar negeri, beasiswa ongoing juga membutuhkan hampir 1 triliun rupiah dan tersisa 6,06 triliun untuk pemenuhan prioritas nasional, prioritas kementerian dan juga untuk tata kelola. Next. Berikutnya. Karena tidak ada perubahan tambahan anggaran, mau tidak mau tidak banyak bisa menampung usulan-usulan penambahan kegiatan dan program sebagaimana diusulkan di dalam raker sebelumnya. Tapi kami laporkan bahwa kami melakukan penyesuaian sedikit di sana sini, Bapak Ibu yang kami hormati. Karena ada beberapa hal. Pertama, karena pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi unit utama. Sebagai contoh, untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan vokasi yang sebelumnya dilakukan oleh pendidikan vokasi, sekarang dikembalikan kepada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Ditjen GTK. Kemudian kedua, integrasi kegiatan-kegiatan pendampingan di tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan. Ini terjadi untuk di PAUD Dasmen, karena ada kegiatan-kegiatan yang untuk pembinaan sekolah kita ingin itu dilakukan secara terintegrasi dan di mainstream dengan berbagai kegiatan lain. Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Ditjen GTK. Kemudian yang keempat, penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru. Ini untuk KIP kuliah karena ada data-data yang sudah by name sehingga kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan realnya untuk tahun depan dan berapa yang bisa kita alokasikan untuk mahasiswa baru. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka kami laporkan pada tabel di halaman 22 perubahan-perubahan antar unit utama dan antar program sebagaimana dalam tabel tersebut. Perubahan terjadi hanya untuk di area yang di-highlight warna kuning, yaitu di Ditjen PAUD Dasmen dan Balitbang. Mohon maaf di sini karena masih menggunakan nomenklatur dalam dokumen anggaran yang ada. Saat ini kami sedang berproses mengusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan SOTK baru. Tidak hanya perubahan nama unit utama, tetapi juga penambahan unit eselon 2 di Ditjen Dikti, Iptek dan di Ditjen Vokasi. Berikutnya. Nah, perubahan-perubahan yang kami lakukan dapat dilihat di dalam tabel dimulai dari halaman 24. Ini untuk program PAUD wajib belajar 12 tahun. Di situ ada
penyesuaian untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak ada dan mainstream kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya itu dan untuk community learning center itu kami masuk ke dalam kegiatan sekolah yang menerapkan pembinaan afirmasi karena semuanya sifatnya juga afirmasi. Next. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran, situ kami lakukan penyesuaian. Sekolah yang menerapkan kurikulum pembelajaran itu kami integrasikan dengan sekolah yang mendapatkan pendampingan karena supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian untuk PAUD yang menyelenggarakan pendidikan holistik integratif, kami masukkan juga ke dalam program kegiatan yang lain, yaitu PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas. Ini mudah-mudahan dengan adanya integrasi kegiatan, maka program-program dan kegiatan fokus pada sekolah-sekolah tertentu secara lebih baik. Berikutnya, terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak, yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Jadi yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GTK.